Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kalian bertemu dengan saya dalam pembelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran panjang, massa, dan waktu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bila kita berbelanja ke pasar, maka ada penjual yang melakukan kegiatan seperti ini. Misalnya kita mau membeli buah, maka penjualnya akan menimbang buah seberapa yang kita beli. Bila kita periksa ke rumah sakit, kadang juga seorang dokter melakukan pengukuran berapa tinggi badan kita. Kegiatan tersebut semuanya termasuk dalam kegiatan mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Untuk memahami ini, mari kita belajar tentang pengukuran pada besaran panjang, massa, dan waktu. Pengukuran besaran panjang. Alat ukur besaran panjang antara lain mistar atau penggaris, meteran gulung, pita meter atau metlin, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kita pelajari tentang alat ukur mistar. Mistar merupakan alat ukur yang memiliki ketelitian atau kemampuan mengukur hingga paling kecil 1 mm. Atau dikatakan, mistar memiliki ketelitian sampai 1 mm. Bagaimana cara mengukur dengan menggunakan mistar? Berikut kita lihat contoh pengukuran dengan menggunakan mistar. Yang pertama, mengukur benda di mana salah satu ujung diletakkan pada skala 0. Maka, hasil pengukuran dengan menggunakan mistar pada benda tersebut, cukup kita melihat skala akhir pada ujung benda tersebut. Contoh di sini, misalnya 2,5 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 2,5 cm. Contoh yang kedua, benda diletakkan dekat skala pada mistar di mana pangkalnya tidak dimulai dari 0. Sehingga hasil pengukurannya dapat kita cari dengan cara membaca skala pada ujung benda tersebut dikurangi pada skala pada mistar pada pangkal benda. Hasil pengukuran dalam hal ini yaitu skala akhir 3,1 cm dikurangi 0,3 cm. Jadi 2,8 cm. Berikut adalah jangka sorong. Alat ukur jangka sorong memiliki kemampuan mengukur paling kecil hingga 0,1 mm. Dikatakan, jangka sorong memiliki ketelitian sampai 0,1 mm. Berikut gambar jangka sorong. Perhatikan bagian-bagiannya. Ini adalah rahang dalam atau dikatakan rahang atas, rahang bawah atau rahang luar, rahang tetap, rahang geser, skala utama, skala nunius. Pada skala utama terdapat skala inci dan skala sentimeter. Yang biasa kita pakai untuk mengukur adalah skala sentimeter. Pada bagian ujung ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Sedangkan rahang atas digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Rahang bawah atau luar mengukur ketebalan atau diameter bagian luar.
Bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong? Contoh pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Perhatikan gambar. Benda diletakkan dalam rahang bawah. Pertama, skrup pengunci dikendorkan, kemudian digeser sampai pada benda tersebut. Kemudian dikunci. Berapa hasil pengukurannya? Bisa kita lihat seperti berikut. Kita lihat skala utama sebelum angka 0 di skala nonius. Di sini menunjukkan angka 3,1 cm. Lebihnya berapa? Dapat dilihat pada garis di skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Dalam hal ini, berapa yang berimpit? Yaitu skalanya 9. Maka dikatakan hasil pengukurannya di sini adalah 0,9 mm. Jadi, hasil pengukuran benda tersebut adalah 3,1 cm ditambah pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama yaitu 0,9 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 3,19 cm atau 31,9 mm. Berikut mikrometer skrup. Mikrometer skrup berfungsi untuk mengukur ketebalan kertas atau pelat logam dan memiliki kemampuan mengukur atau memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Perhatikan gambar mikrometer skrup berikut. Bagian-bagiannya: poros tetap, poros geser, pengunci, kemudian di sini skala utama, kemudian di sini adalah skala nonius, pemutar, raket, dan frame. Contoh pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Benda diletakkan pada bagian poros tetap dan poros geser. Kemudian bisa kita geser, kemudian dikunci. Nah, hasil pengukurannya berapa? Bisa dilihat di skala utama, berapa skalanya, ditambah dengan di skala nonius, yang garisnya berimpit atau sejajar dengan garis pada skala utama ini. Kita lihat berapa skala pada skala utama, yaitu 4,5 lebih. Lebihnya berapa? Bisa dilihat pada skala nonius pada bagian yang dapat diputar ini, yang segaris dengan skala utama. Di sini adalah 22. Maka hasil pengukurannya adalah 4,5 mm ditambah 0,22 mm. Hasilnya 4,72 mm. Pengukuran besaran massa. Alat ukur besaran massa antara lain timbangan duduk. Ini yang biasa dipakai dalam pasar. Neraca gantung, neraca pegas, neraca sama lengan, neraca Ohaus, neraca digital. Nah, kita belajar yang bagian-bagian neraca Ohaus. Berikut gambar neraca Ohaus. Tombol kalibrasi, tempat beban, pemberat atau anting, lengan neraca, garis kesetimbangan. Dan di sini tentunya lengan beban.
Bagaimana cara mengukur dengan menggunakan neraca Ohlson? Coba perhatikan di sini. Bila kita menginginkan mengukur dengan neraca Ohlson, maka benda diletakkan pada tempat beban. Kemudian kita geser pemberat atau anting sehingga lengan beban akan seimbang dengan lengan neraca. Kita lihat nanti pada garis kesetimbangan di sini adalah 0 bila setimbang. Kemudian hasil pengukurannya berapa? Cukup dilihat dengan skala yang ditunjuk pada pemberat atau anting. Bagian ini yang dibesarkan. Lengan 1 menunjukkan 40 gram, lengan kedua menunjukkan 500 gram, lengan ketiga menunjukkan 2,5 gram. Maka hasil pengukuran dengan neraca Ohlson di sini adalah cukup menjumlahkan skala yang ditunjuk oleh pemberat atau anting, yaitu 500 gram ditambah 40 gram ditambah 2,5 gram sama dengan 542,5 gram. Berikut pengukuran besaran waktu. Alat ukur besaran waktu adalah stopwatch. Berikutnya adalah jam. Kita lihat contoh pengukuran dengan menggunakan stopwatch. Misalnya pada seseorang yang sedang berlari. Adi berlari mengelilingi lapangan sepak bola dengan waktu yang ditunjukkan pada stopwatch ini. Berapa lamanya Adi berlari? Maka kita lihat pada skala stopwatch. Bagian tengah ini skalanya adalah satuannya menit. Kita lihat menunjuk angka berapa, yaitu 3. Jadi skala di dalam ini adalah 3 menit. Lebihnya berapa? Bisa dilihat pada skala sekon. Ini. Di sini menunjuk angka berapa? Yaitu angka 26. Maka hasil pengukurannya adalah 3 menit plus 26 detik, yaitu 180 detik ditambah 26 detik sama dengan 206 detik. Demikianlah anak-anak pembelajaran kali ini tentang besaran dan pengukurannya dengan menggunakan alat ukur, yaitu pada besaran, panjang, massa, dan waktu. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa.